Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kami selalu berdoa agar setiap saudara yang menyaksikan renungan ini, yang sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara diberkati, semakin kuat dalam iman dan semakin mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Hari ini judul renungan saya adalah luka yang menjawab keraguan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan firman-Mu yang katakan sekalipun kami gak setia, tapi Engkau tetap setia menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Kita masih berbicara tentang seputar Paskah. Setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia punya 40 hari berkeliling di muka bumi ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bertemu, menjumpai murid-muridnya. Ada salah satu kejadian yang unik, yang mendasari renungan saya pada pagi hari ini. Judul renungan saya adalah luka yang menjawab keraguan. Ada satu luka di Alkitab, di mana ketika luka itu ditunjukkan, luka itu menjawab keraguan dari seorang murid yang bernama Thomas. Kita akan melihat kisahnya di Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Firman Tuhan katakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Kemudian firman Tuhan katakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Singkat cerita, Yesus menampakkan diri pertama kali yang sebelumnya kepada para murid tanpa Thomas. Murid-murid bilang sama Thomas kalau kita melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas tidak percaya. Sampai pada akhirnya Yesus sendiri yang menjumpai Thomas. Dan Yesus memperlihatkan luka itu dan memerintahkan Thomas untuk mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangannya. Dari cerita ini ada beberapa perenungan yang bisa kita pelajari. Mungkin saudara ngebaca tentang kisah ini dan saudara bilang, dasar Thomas gak punya iman. Masa sih dia gak percaya Yesus hidup? Tapi pelajaran pertama yang kita ambil adalah keraguan Thomas adalah cerminan banyak dari setiap kita. Ya, Thomas gak melihat Tuhan secara langsung, makanya Thomas gak percaya. Tapi sadarkah saudara, seringkali kita tuh seperti Thomas. Kita berdoa tapi hati kita penuh dengan pertanyaan. Kita berharap sama Tuhan, kita beriman tapi juga kadang ragu.
Jadi hari ini kita belajar bahwa Thomas seringkali mencerminkan kita semua. Orang-orang yang masih suka ragu sama Tuhan. Orang-orang yang kadang yakin, kadang enggak. Kadang beriman, kadang enggak. Kadang percaya, tapi juga kadang tidak. Tapi yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Yesus tidak menolak Thomas yang ragu. Tapi dengan kasih-Nya, Yesus mau untuk menjumpai Thomas. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang panjang sabar gitu sama kita. Seringkali mungkin kita udah bikin Tuhan gregetan gitu. Ih, ini orang kenapa sih gak percaya gitu. Tapi Tuhan lemah lembut, Dia masih mau untuk tetap menjumpai Thomas. Ini adalah tindakan kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya sama Thomas. Sekalipun Thomas ragu, sekalipun Thomas mempertanyakan Tuhan, tapi Tuhan mau untuk menjumpai dia dengan kasih-Nya. Tuhan gak marahin Thomas, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia ngerti keraguannya Thomas. Kepada kita semua yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan iman, Tuhan pun mau datang sama kita. Dia mengundang kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Seringkali keraguan terjadi karena kita kurang mengenal Dia. Yang ketiga, apa yang kita ambil dari pelajaran tentang Thomas ini? Yang ketiga adalah iman lahir dari perjumpaan pribadi. Setelah perjumpaan itu, setelah Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan jaringnya ke lukanya, Thomas berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu adalah pengakuan iman yang luar biasa. Bahwa dia melihat Yesus dan dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah dia. Imannya bukan lagi berdasarkan kata teman-temannya, kata murid-murid yang lain. Tapi imannya timbul dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka hari ini, kalau hari ini engkau lagi lemah imanmu, saya doa agar engkau mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupanmu. Kita pun dipanggil untuk mengenal Tuhan. Bukan dari kata-kata orang, tapi kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Yang keempat, yang terakhir, ada suatu pesan yang begitu mendalam bagi setiap kita. Kita yang seringkali seperti Thomas yang ragu. Pesan yang terakhir adalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dunia mengajar kita untuk kita lihat dulu baru percaya. Dunia selalu bilang seeing is believing. Melihat baru percaya. Itulah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita percaya baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Sekali lagi, iman berbicara tentang kita percaya dulu baru kita melihat. Bukan melihat dulu baru kita percaya. Maka miliki mata iman untuk kita bisa melihat maju ke depan. Mungkin jawaban doanya engkau belum lihat. Tapi engkau mesti tetap percaya. Sekalipun engkau belum melihatnya, tapi engkau punya Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa-doamu, untuk memberikan lebih dari apa yang kau minta dan kau sanggup doakan sama Tuhan. Mungkin hari ini engkau lagi menanti jawaban doa. Mungkin hari ini engkau sedang menanti pasangan hidup. Mungkin hari ini engkau belum melihat keturunan yang Tuhan percayakan bagi keluargamu. Tapi hari ini kita belajar untuk kita percaya dulu, maka kita akan melihat. Itulah yang dinamakan iman.
Saya doa melalui perenungan kita hari ini, kisah Thomas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak takut pada keraguan kita. Tapi dengan kasih-Nya Tuhan mau datang, Tuhan mau mengetuk hati kita, dan Tuhan mau memanggil kita untuk percaya sekalipun kita belum melihat. Maka mari kita responi firman Tuhan ini dengan kita bangkitkan kembali iman kita. Sekalipun kita belum melihat, tapi percayalah, jawaban doa Tuhan telah sediakan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Sekalipun mungkin iman kami lemah, sekalipun mungkin kami ragu, tapi Tuhan dengan kasih-Nya Engkau mau panjang sabar, Engkau mau menjumpai kami lagi dan lagi, Engkau menguatkan iman kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami percaya sekalipun kami belum melihat. Hari ini siapapun saudara, mungkin saudara lagi mendoakan suatu hal. Saudara sedang menanti pintunya dibukakan. Saudara sedang menantikan pekerjaan yang baru. Saudara sedang menantikan keturunan. Saudara lagi menantikan terobosan dalam pelayanan, dalam karirmu. Hari ini doa sama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, aku mau percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupanku. Sekalipun aku belum melihat, tapi aku mau tetap percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap beriman, tetap percaya. Tuhan Yesus dahsyat. God bless you.